minggu lalu seperti Mbak Miriam sudah sampaikan ya, minggu ini ada 2 orang juga narasumber kita yang akan alumni Unpad yang akan memaparkan pengalaman mereka sebagai peneliti. Nah, yang pertama ini adalah udah datang belum ya orangnya? Udah, ini. Iya. Ini dia Kak Fani Fadilah Rahmat ya. Saya manggilnya Kakak aja ya. Ini Kak Fani, selamat datang. Terima kasih banyak ya sudah bersedia berbagi di sini dengan teman-teman angkatan 2020 ya. Nggak apa-apa ya saya panggil Kakak ya, pada udah agak-agak tua ya. Aduh, nggak apa-apa Mbak, biar lebih dekat. Jadi Kak Fani. Oke. Belum terlalu lama ya. 2017 saya itu udah 2 tahun jadi dokter. Jadi ya tua lah intinya ya. Ya Kak Fani ya. Nggak apa-apa ya. Usia bukan penghalang katanya. Oke, lulusan SMA 3 Bandung. Oke, SMA favorit ya. Yang dari SMA 3 ini udah ada role model ya berarti juga. Dan tema tesis bachelor tesisnya tentang exercise ya, Kak Fani ya. Nah ini saya sama Mbak Dini Andriani itu juga sedang menulis paper tentang healthy lifestyle behavior during pandemic. Nah nanti kalau Kak Fani ada data kita bisa nulis bareng nih Kak ya, langsung ya. Naluri peneliti ya Kak ya. Apa-apa publish ya intinya. Oke, nah Kak Fani ini saya melihatnya sangat linear ya Kak Fani ya pengalamannya. Jadi topiknya tuh jelas gitu ya. Kalau lihat CV-nya konferensinya tentang AIDS Society ya kan, AIDS Conference, terus bahkan short course yang diikuti adalah evaluating social program gitu. Jadi bagaimana mengevaluasi program-program sosial ya. Juga working experience-nya senada nih Kak ya. Jadi memang saya nggak tahu nih apa sengaja dibikin CV-nya yang begini, tapi masih ada lagi ya yang disimpan di belakang-belakang. Tapi kalau melihat CV begini ya memang expertise-nya adalah tentang kesehatan reproduksi gitu ya, kayak pada remaja dan juga ya pada remaja lah ya, atau emerging adulthood mungkin ya. Nah, ya oke, mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan dari CV-nya Kak Fani, tapi tentu Kak Fani nanti akan menceritakan lebih detail, lebih dalam ya tentang pengalaman-pengalamannya selama ini. Silakan Kak Fani. Oke, terima kasih Mbak Sali. Saya panggil Mbak aja ya Mbak, biar lebih enak. Siap. Oke, suara saya sudah terdengar ya. Saya izin untuk share screen sebentar. Sudah terlihat ya? Terlihat. Oh, sebentar. Oke, jadi tadi udah ada perkenalannya. Terima kasih Mbak Sali dan juga makasih sebelumnya untuk Mbak Miriam yang udah ngundang nih. Bisa sharing-sharing. Nih hari ini mungkin santai aja kali ya Mbak dan teman-teman. Saya panggil teman-teman atau rekan-rekan. Karena mungkin juga sebentar lagi yang ada di sini juga akan jadi rekan-rekan saya gitu. Mungkin saya dulu juga sama Mbak Miriam, saya panggilnya Kak Miriam karena dulu saya juga pernah berinteraksi sama beliau saat ada Kakak Patsu. Saya ingat banget tuh, waktu Kakak Patsu saya masih malu-malu ngedeketinnya karena baru-baru tahu gitu. Terus keren banget Kak Miriam ini. Tapi sekarang Mbak sudah menjadi dosen, saya panggilnya Mbak Miriam. Oke nih, kita lanjut aja nih ngomongin tentang gimana sih mungkin di sini saya mau sharing tentang pengalaman ya. Selama saya jadi peneliti psikologi, mungkin juga tadi udah diperkenalkan fokus saya lebih ke tentang remaja, terus juga tentang kesehatan reproduksi.
Oke, ini perkenalan singkat dari saya. Halo semuanya, saya jadi peneliti dan bagian dari tim program Hebat. Saya kalau mungkin beda sama satu lagi nanti narasumber, kalau saya ini masih sarjana, jadi mungkin teman-teman juga bisa dapat perspektif dari sarjana psikologi gitu ya. Kalau yang satunya lagi nanti sudah master, jadi mungkin juga ada pengalaman yang berbeda. Nah, hari ini kita mau ngomongin apa aja sih? Nah, aku punya ada lima hal yang bakal dipaparkan. Yang pertama tentang peneliti itu bakal ngapain aja sih sebenarnya, kerjanya ngapain, ataupun juga aku bakal sharing tentang pengalaman-pengalaman selama beberapa tahun bekerja bersama tim Hebat dan penelitian lainnya yang tadi juga udah ditulis di CV ya. Terus juga harus punya apa sih, kemudian hal-hal apa saja yang mendukung untuk jadi peneliti, lalu juga pro cons-nya gitu ya, apa enaknya nggak enaknya jadi peneliti, dan mungkin ada beberapa tips lainnya, tips tambahan untuk menunjang tentang penelitian ini gitu. Nah, peneliti ngapain ya? Mau ini dong, kira-kira sebenarnya selain di luar meneliti gitu ya, kira-kira tuh kalau peneliti bisa ngapain aja sih? Apa yang dilakukan, mungkin ada bisa dijawab di chat gitu? Biar atau ada yang mau ngomong langsung juga nggak apa-apa. Kira-kira kalau peneliti itu ngapain aja sih? Gitu. Karena kan penelitian juga kayak ada ngapain gitu ya, misalnya ngambil data gitu, atau ada hal lain gitu, riset, turun ke lapangan gitu. Oke, ada lagi? Peneliti kita ngapain aja ya? Kalau jadi peneliti, bisa jadi konsultan untuk evaluasi program mungkin bisa jadi. Terus apalagi kira-kira nih, kalau jadi peneliti bisa ngapain aja? Nulis jurnal, iya betul, nulis jurnal of course. Ada lagi? Oke, kita bahas aja langsung ya, sambil juga mungkin yang lain masih mikir ngapain nih jadi peneliti. Ini secara umum gitu ya, melakukan penelitian ini ya tentu untuk perkembangan ilmu pengetahuan, lalu juga untuk perbaikan kehidupan. Perbaikan kehidupan tuh gimana sih gitu ya? Karena kan perbaikan kehidupan ini mungkin kayak ada masalah-masalah yang ditemukan di lapangan, di mana masalah adalah adanya kesenjangan antara idealisnya itu seperti apa, yang seharusnya seperti apa, sedangkan saat ini kondisi saat ini realistisnya seperti apa. Itu yang kita temukan tuh ya, peneliti riset tuh melihat nih gap-nya, kesenjangannya gimana. Terus nanti kalau misalnya udah ketemu, kita lanjutin intervensinya gimana nih gitu. Makanya itu bisa juga menjadi suatu perbaikan untuk kehidupan hasilnya. Nah, ini mungkin mulai sharing-sharing pekerjaan ya, apa yang selama ini sudah dilakukan. Ada program-program yang saya terlibat di dalamnya, salah satunya ini tentunya di program Hebat, karena ini yang utamanya saya lakukan gitu selama ini di program Hebat. Hebat ini mungkin ada yang nggak tahu ya, apa sih Hebat? Hebat ini adalah singkatan ya, hebatnya hidup sehat bersama sahabat. Nah, hidup sehat bersama sahabat ini kita tujuannya adalah mengedukasi, memberikan pengajaran-pengajaran pada anak remaja, dikhususkan untuk siswa di SMP ya. Jadi kita school base gitu, masuk ke sekolah untuk mengajarkan tentang pencegahan narkoba, lalu juga pendidikan kesehatan reproduksi untuk mencegah HIV/AIDS. Program ini karena sudah dimulai sejak tahun 2010 ya, di mana tahun-tahun 2000-an saat itu juga kan marak sekali ya tentang HIV, dan kalau mungkin di sini juga ada yang baru tahu ya, HIV itu penularannya adalah karena perilaku gitu. Mungkin berbeda dengan virus sekarang COVID gitu, yang kalaupun kita berpapasan gitu, ataupun misalnya tadi prokesnya kurang gitu ya, itu bisa terkena karena ada virus yang menyebar gitu. Tapi kalau HIV ini khusus, dia itu menyebar karena perilaku beresiko, seksual yang beresiko, ataupun misalnya kalau saat dulu tahun 90-an penggunaan jarum suntik yang berbahaya seperti itu. Nah, HIV ini dia itu bisa ketahuan itu butuh jangka waktu yang lama antara dia terkena pertama kali infeksinya sampai kemudian gejala-gejalanya itu muncul.
ada sekitar 5-10 tahun istilahnya period window-nya ya. Nah, karena itu untuk pencegahan HIV ini berarti perlu dilakukan sedini mungkin gitu ya. Apa sih pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan terkait HIV? Karena perilaku berarti perlu dikasih pendidikan, knowledge, lalu juga mungkin kita masukkan sikapnya harus seperti apa, dan semoga juga ada perubahan perilaku yang lebih baik terkait dengan kesehatan reproduksi, karena perilaku seksual beresiko itu dapat dicegah dari pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang baik. Nah, karena itu diberikan ke anak SMP, ke anak remaja, karena juga saat itu ditemukan penelitiannya bahwa yang sudah mulai terkena HIV-nya adalah usia 20-25 tahun gitu. Maka jika kita tadi mundur ke belakang dari period window-nya 5-10 tahun berarti ada di usia remaja nih, usia SMP nih. Usia-usia yang itu juga menjadi suatu masalah atau tantangan gitu, karena pada usia remaja anak-anak ini mulai istilahnya melepaskan diri gitu ya dari orang tua, merasa sudah dewasa, jadi ingin lebih mandiri gitu, ingin bersama teman-temannya. Maka sangat cocok sekali untuk edukasi ini diberikan kepada anak remaja. Nah, pendiri-pendirinya nih sebetulnya dari program Hebat ini juga dari Fakultas Psikologi. Ada Mbak Eka, Mbak Rosi, dan juga ada salah satu juga ketua tim untuk program manajernya, itu ada Mbak Mawar, beliau juga adalah alumni dari psikologi. Nah, program Hebat ini masih berjalan sampai sekarang, namun sayangnya saat pandemi di tahun 2020 itu agak mulai sangat berkurang dibandingkan sebelumnya ya, karena program ini dijalankan di sekolah, sedangkan di sekolah juga kan ada jadwal-jadwal yang sangat terbatas. Jadi sempat beberapa tahun ini tertunda, namun juga saat ini program Hebat sedang melakukan suatu inovasi untuk membangun web base. Jadi tidak bisa kita lakukan tidak hanya di sekolah, dan mungkin juga bisa tetap di sekolah ya, tapi sangat membantu ketika misalnya dilakukan secara online seperti itu. Nah, ini mungkin ada beberapa poin-poin ya, program Hebat itu ngapain aja sih? Tentunya kan saat awal ada asesmen, lalu juga mungkin sebelumnya udah ada penelitian ya, tadi yang saya sampaikan Mbak Eka, Mbak Rosi, Ibu Dekan kita ya, melakukan penelitian tentang program Hebat ini. Lalu setelah asesmen, kita akan melakukan pembuatan modul, seperti yang sudah terlihat ada di modulnya, modul Hebat. Jadi modul Hebat ini diberikan untuk pegangan guru, lalu juga untuk siswanya ada bahan bacaan, ada materi-materi yang bisa dibaca, dan juga ada LKS gitu ya, yang bisa membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dari program Hebat ini. Lalu tentunya setelah pembuatan modul, tahap berikutnya ada try out modul ya, itu dilakukan saat awal-awal. Kalaupun misalnya nanti saya tadi bilang ada pengembangan web base, itu juga pasti akan mengulangi lagi poin-poin yang ada di sini gitu. Jadi sebagai peneliti di program Hebat ini akan melakukan hal-hal ini. Lalu selanjutnya ada pelatihan guru, karena di program Hebat ini tidak langsung tim Hebat yang memberikan pengajaran kepada teman-teman remaja di sekolah, jadi saat ini yang melakukan pengajaran adalah tetap guru BK. Tim Hebat memberikan pelatihan pada guru untuk menyampaikan bagaimana sih program Hebat ini disampaikan kepada murid, tentunya dengan berbagai metode-metode yang menarik gitu untuk remaja. Lalu juga nanti setelah pelatihan tentu ada pelaksanaan kegiatan. Setelah itu, selama pelaksanaan kegiatan 1 tahun, akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim program Hebat. Dan di sela-sela pelaksanaan, biasanya kami juga memberikan seperti penyegaran, refreshment untuk guru. Selanjutnya, biasanya juga kami ada kunjungan sekolah, jadi di luar monitoring evaluasi, ini seperti gambar yang ada di sini, ini ada kunjungan ke sekolah, karena biasanya mungkin sekolah ingin ada pengen tim Hebat nih, coba yang nyampein gitu, karena mungkin anak-anak ingin ada pembaruan gitu ya, diberikan informasi-informasi ataupun isu-isu terbaru yang belum ada di program Hebat, namun sedang marak gitu. Lalu juga kita kemarin sempat ada webinar. Ini gambar-gambar ini ya, gambar-gambar publikasinya saat itu. Ini juga ada dosen-dosen dari psikologi dan juga ada teman-teman saya
kebetulan yang memang sekarang kan sudah banyak yang psikolog. Ya ada Mbak Esti, lalu juga waktu itu ada Mbak Lai. Kalau ini ada dari FK, kita karena juga saya sekarang sebenarnya program hebat ini tidak langsung ada di bawah program di bawah Fakultas Psikologi ya, tapi ada di pusat riset di Lembaga Unpad Pusat Riset FK. Gitu. Nah, lalu juga ini ada, jadi waktu itu webinarnya ada untuk guru, seperti yang ini webinar series hebat ini untuk guru, tapi kalau ngopsik remaja hebat ini buat teman-teman remajanya, jadi mereka nanti bisa daftar, terus kita bertemu lewat Zoom, kita bahas kira-kira apa sih yang isu-isu remaja yang menarik untuk dibahas. Gitu. Oke, nah selanjutnya terkait dengan program juga, jadi selain hebat, sebetulnya juga istilahnya hebat ini ada spin-off-nya gitu ya. Jadi ada adaptasi program hebat ini di Kalimantan Selatan. Kami tim hebat bekerja sama dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri, ini seperti yayasan CSR-nya gitu ya untuk Adaro, untuk perusahaan Adaro. Mereka juga membuat semacam program hebat, tapi namanya program kreatif. Namun saat ini sedang tidak berjalan karena ya hambatan pandemi dan lainnya. Jadi ini yang foto-foto yang sempat saya lakukan dengan ketua tim saya juga dan tim lainnya saat berangkat ke Kalimantan untuk melakukan monitoring evaluasi dan juga pelatihan guru-guru di sana. Oke, selanjutnya mungkin ini juga jadi kerjaan saya di luar program hebat ya sebetulnya juga membantu. Kadang suka ada pembantu modul ataupun melakukan penelitian-penelitian lainnya. Salah satunya ini modul waktu itu membantu ada program Sekolah Perempuan Gapai Impian dan Cita-Cita atau disingkat Skoper Cinta. Ini memang programnya Bu Cinta ya, Bu Gubernur. Jadi waktu itu pengen bikin gimana sih suatu program yang bisa memberdayakan perempuan gitu. Jadi dibuatlah modul ini untuk bisa disampaikan kepada perempuan-perempuan di Jawa Barat dan juga disampaikannya melalui komunitas. Kalau tadi mungkin kan school base ya, jadi di sekolah gitu tempatnya. Kalau ini di komunitas, diberikan di PKK, jadi ibu-ibu PKK dilatih untuk memberikan pengajaran ini. Di dalamnya banyak banget sih materi-materinya ya. Ada mulai tentang gimana cara untuk mengatur keuangan, karena juga kan kita menyasarnya tidak hanya dari kesehatan reproduksi tentu ada yang untuk perempuan tentunya, lalu juga ekonominya seperti apa, terus juga tentang pemberdayaan di lingkungan gitu, misalnya menggunakan segala macam sumber daya untuk didaur ulang kembali di rumah kayak gitu. Jadi macam-macam banget dan juga ini kolaborasi. Jadi untuk kesehatan reproduksinya terkait hal itu tim program hebat bantu, lalu juga ada materi ekonomi lainnya itu juga dibantu oleh berbagai macam pihak yang terlibat dalam Skoper Cinta ini. Lalu selanjutnya ini juga yang sedang saya kerjakan di samping program hebat, itu ada modul dan pengembangan web untuk program percontohan PrEP. Ini tadi sudah disebutkan juga ya, karena saya juga selain fokus di remaja, di kesehatan reproduksi, saya juga fokus di isu HIV. Nah, ini program PrEP adalah program yang menyasar untuk orang-orang, nanti mungkin banyak juga saya sebutkan populasi kunci HIV ya. Populasi kunci HIV-nya adalah orang-orang yang memiliki risiko yang besar untuk terinfeksi HIV gitu ya. Jadi PrEP ini diberikan kepada teman-teman populasi kunci itu, dan di program PrEP ini sedang pilot project-nya se-Indonesia. Nah, ini sedang dikembangkan. Saya mengembangkan petunjuk teknis bersama tim dan juga pengembangan web yang dibantu oleh teman-teman dari pengembang web begitu. Nah, ini penelitian-penelitian yang saya lakukan. Saya terlibat di dalamnya beberapa. Pas berangkat nih jalan-jalan dari Sekotong itu kan cuma Mataram itu bisa satu
Oke, saya lanjutkan ya. Di beberapa penelitian ini ada survei remaja Kota Bandung, itu juga saya lakukan dengan waktu itu Mbak Eka, lalu di tahun 2017 kalau nggak salah. Lalu ada pemetaan populasi kunci, itu juga bekerja sama dengan Bapelitbang Kota Bandung. Kemudian STBP itu survei terpadu biologis dan perilaku, atau bahasa Inggrisnya ini ya, modul yang ini, Integrated Biological Behavioral Surveillance. Ini juga di antara populasi kunci muda. Jadi orang-orang muda, ya, kita ambil 15 tahun sampai 24 tahun. Ini pengalaman buat saya untuk yang remaja itu ya, pengalaman yang sangat unik gitu. Karena apalagi populasi kunci muda, istilahnya populasi kunci muda remaja ini sangat sulit sebetulnya ditemukan karena mereka terkadang tersembunyi gitu. Jadi ya namanya remaja tadi ya, remaja ini tidak secara langsung ketika ada masalah dia mencari pertolongan ke tempat yang tepat gitu. Apalagi ini teman-teman populasi kunci ini kadang menutup dirinya dan kayak saya tidak melakukan hal-hal yang berisiko padahal berisiko. Hal seperti ini yang saya bisa terlibat dalam penelitian yang akhirnya bisa mengungkap hal itu gitu, dan ini sangat menarik, pengalaman yang sangat menarik untuk saya. Lalu selanjutnya juga ini saya lakukan di tahun 2020 kemarin secara online, survei layanan kesehatan reproduksi remaja populasi kunci muda juga, tapi ini lebih ke fokus bagaimana layanan kesehatan reproduksi di Indonesia itu bisa menjangkau teman-teman populasi kunci. Nah, lalu juga ini hal yang baru juga buat saya, evaluasi akhir proyek My Body is Mine. Jadi ternyata ada suatu lembaga namanya NLR, Netherlands Leprosy Relief. Jadi ini lembaga yang fokus untuk terkait dengan kusta dan sekarang juga mengurusi fokus ke isu disabilitas. Karena teman-teman disabilitas dan kusta ini rentan untuk mengalami pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, sehingga di bagian NTT sana diberikan program My Body is Mine ini untuk teman-teman disabilitas. Ini baru saya lakukan kemarin dan saat ini masih pengerjaan laporan untuk finishing-nya. Ini waktu salah satu foto bersama teman-teman di sana yang saya wawancarai dan ambil data terkait dengan proyek ini ya. Dan sangat menarik sekali gitu bahwa mungkin saya terbiasa dengan program hebat, anak-anaknya mudah, sangat mudah untuk dipaparkan informasi. Di sana ternyata perlu hal-hal yang lebih mendasar dulu gitu, seperti misalnya sentuhan yang boleh dan tidak boleh. Itu mereka mendapatkan hal itu sangat sangat senang gitu. Padahal di sini teman-teman disabilitas di sini yang terpapar program itu umurnya sudah cukup dewasa juga gitu, tapi ketika mereka mendapatkan program ini mereka sangat senang. Jadi menurut saya juga banyak hal-hal yang menarik ya, ternyata yang mungkin saya pikir, oh ini harusnya biasa aja nih gitu, sentuhan boleh dan tidak boleh kalau di Pulau Jawa mungkin bisa diberikan ke anak SD gitu ya. Kalau di sana bahkan untuk teman-teman yang sudah dewasa pun gitu ya, di luar disabilitas intelektual ya, untuk teman-teman yang itu ternyata juga hal yang sangat baru dan belum pernah mereka dapatkan gitu. Nah, selanjutnya nih, peneliti itu harus punya apa sih gitu ya. Jadi tadi sudah dibahas experience seperti itu, tapi sebetulnya harus punya apa gitu untuk bisa menunjang hal itu. Yang pertama sebetulnya adalah minat. Jadi minatnya apa sih gitu ya? Minat nggak sih ke peneliti gitu? Ke penelitian ini minat nggak? Kalau punya minat, menurut saya itu bekal yang sangat baik. Ketika kita punya minat, pasti kita juga akan lebih bisa termotivasi ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian. Selanjutnya ini mungkin kompetensi yang saya juga dapatkan dari kompetensi LIPI. Jadi ada beberapa hal kompetensi yang harus dimiliki oleh peneliti. Ini tentu pengetahuan terkait teknik penelusuran kepustakaan, bagaimana mencari referensi, lalu juga membuat literatur review, begitu ya. Lalu teknik pengumpulan data, bagaimana data didapatkan, lalu juga data ini yang akan kita peroleh apakah cukup kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Lalu analisis datanya nanti seperti apa dari data-data yang sudah kita dapatkan. Kemudian juga penulisan ilmiah tadi untuk laporan tentunya kan juga harus tahu ya bagaimana penulisan laporan yang tepat dan juga jurnal seperti itu. Lalu juga teknik presentasi ini juga sesuatu yang sangat penting
Kemudian juga memimpin kelompok ini mungkin untuk peneliti-peneliti yang sudah lebih senior gitu ya, bagaimana yang kemudian nanti dia harus memimpin rekan-rekannya ini dalam melakukan penelitian dan perencanaan penelitian. Lalu untuk keterampilan tentunya komunikasi yang baik itu sangat menunjang sekali. Kemudian juga mengoperasikan alat penunjang penelitian. Ini misalnya kita menggunakan SPSS, itu juga kan suatu alat penunjang untuk penelitian gitu ya. Itu juga perlu keterampilan tersebut. Nah, kemudian juga dalam mengolah dan menganalisis data. Ini juga suatu keterampilan ya untuk menganalisis data yang kira-kira data ini tuh menarik, data ini bisa lebih ditonjolkan dari data yang lain. Kemudian mungkin kayak data ini itu dapat menjelaskan data yang mana, atau data yang ini dapat dijelaskan dengan beberapa hal, seperti itu juga itu penting banget untuk memiliki keterampilan tersebut. Kemudian kemampuan bahasa yang baik ini juga terkait dengan presentasi ataupun dengan membuat laporan, perlu runtut dan sistematis. Ini terkait dengan poin berikutnya ya. Karena saya teringat saat dulu saya skripsi, saya pernah bertemu dengan seseorang, ini seangkatan saya juga ya, yang menurut saya, wah dia pinter banget kalau ngejelasin presentasi itu sangat lancar gitu. Namun ternyata saat saya menjadi mahasiswa pembahas dari skripsi teman saya ini, dia mendapatkan suatu masukan bahwa masih kurang dalam struktur kalimat untuk menjelaskan gitu. Karena saat presentasi dia sangat baik. Maka kemampuan bahasa dan juga sistematis dalam penulisan itu juga hal yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian manajemen waktu yang baik. Karena manajemen ini juga penting ya, karena peneliti juga menentukan sendiri seberapa lama sih waktu yang dia butuhkan untuk penelitian, maka dia juga harus menentukan berapa lama dia butuh misalnya untuk pengajuan etik gitu ya sebelum penelitian, sekian waktu, terus juga pengambilan data berarti sekian waktu, lalu pengolahan data, maka tentunya manajemen waktu yang baik ini sangat diperlukan. Kemudian sikap ini bisa kita lihat jujur, bertanggung jawab gitu ya, tentunya bertanggung jawab dengan data-data yang ada, lalu juga jujur dengan data, jadi tidak ada yang dimanipulasi. Kemudian disiplin waktu juga terkait dengan manajemen waktu tadi ya, supaya tidak mundur dari timeline yang sudah dibuat, mampu bekerja sama tentunya dalam pekerjaan apapun juga itu hal yang sangat penting. Berpikir kritis, lalu juga ingin tahu, curious gitu ya, terhadap hal-hal yang akan kita cari ataupun data yang kita temukan, mengapa ini seperti ini dan apakah ini bisa dijelaskan oleh data-data yang lain. Lalu juga menurut saya penting untuk peka gitu. Melihat kadang ketika wawancara kita punya panduan wawancara ya, tapi ketika di lapangan mungkin dari panduan wawancara ini tuh bisa jadi data yang penting tidak keluar. Nah, kepekaan ini sangat diperlukan. Misalnya kita lihat, oh mungkin pertanyaannya perlu kita gali lagi gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin tidak ada di panduan wawancara, seperti itu. Lalu juga kreatif untuk kreatif dalam misalnya melihat data ataupun dalam membuat presentasi supaya lebih menarik, menggunakan chart, diagram seperti itu, inovatif dan juga kunci tentunya, karena peneliti juga bukan yang bisa dilakukan dengan sesuatu asal-asalan gitu ya, sehingga juga perlu. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja sih yang mendukung untuk jadi peneliti? Di psikologi menurut saya banyak sebetulnya semua mata kuliah ini sangat mendukung saya untuk menjadi psikologi. Namun ini ada beberapa mata kuliah yang menurut saya sangat berperan juga ya dalam saya melakukan tugas sebagai peneliti. Tentunya bahasa Indonesia ataupun bahasa sih sebetulnya, bahasa Inggris juga sangat berpengaruh dan sangat mendukung. Lalu juga kalau saya dulu mungkin berbeda ya dengan sekarang, karena kalau dulu ada psikologi perkembangan, kalau sekarang saya lihat lebih berbeda gitu kata-katanya. Kemarin saya lihat tentang perkembangan ya, lifespan gitu ya. Terus juga kalau dulu ada statistika 1, 2, 3, itu menurut saya itu penting banget. Lalu juga ada kode etik. Oh ya, perkembangan rentang hidup ya. Nah itu. Lalu juga kode etik tentunya juga sangat penting di semua pekerjaan ya. Termasuk juga di penelitian ini adalah misalnya pertama kita harus
Kalau saya penelitian kemarin, apalagi dengan disabilitas itu etiknya sangat concern karena teman-teman disabilitas adalah kelompok yang rentan gitu. Maka harus tentang informed consent selain pada anak itu juga harus ditanyakan pada walinya atau pada orang tua. Hal-hal seperti itu kita harus memegang teguh kode etik. Lalu kalau dulu itu ada teknik prosedur memfasilitasi. Kalau ini tuh saat itu saya belajar untuk bagaimana membuat panfas, panduan fasilitator yang runtut, yang sistematis, yang enak, yang bisa dipahami oleh orang-orang, oleh teman-teman gitu ya. Tapi saat ini sepertinya tidak ada bukan lagi TPM ya namanya, tapi kalau tidak salah teknik pembelajaran, teknik pembelajaran memfasilitasi atau apa gitu ya. Nah, kemudian metodologi penelitian tentunya itu sangat penting ya untuk melakukan penelitian apa saja yang harus kita lakukan, itu sangat penting. Kemudian interview, observasi itu juga sangat terpakai saat melakukan penelitian, terutama ketika turun ke lapangan gitu ya, selain saat melakukan interview tentu juga melakukan observasi. Kemudian psikologi sosial, karena sangat sosial ya penelitian-penelitiannya, saya juga banyak menggunakan psikologi sosial seperti sebetulnya yang sering adalah teori plan of behavior, TPB ya. Itu banyak sekali digunakan dan memang sampai saat ini masih terus digunakan gitu ya. Kemudian psikologi kesehatan itu juga sangat bermanfaat dan mendukung untuk penelitian saya terkait dengan kesehatan reproduksi ini. Kemudian FPRO, kalau dulu ada mata kuliah pilihan evaluasi program khusus, kalau sekarang saya tidak tahu apakah masih ada atau dimasukkan ke yang lain, mata kuliah lain atau bagaimana. Evaluasi program ini juga saya rasa sangat bermanfaat ketika saya juga kan banyak melakukan penelitian-penelitian terkait evaluasi proyek seperti itu. Kemudian juga psikologi pendidikan. Di sini kan saya belajar tentang bagaimana membuat kurikulum, lalu juga tujuan yang benar, sehingga kemudian nanti turun ke metode untuk nanti juga melihat bagaimana tujuan bisa tercapai, itu juga menurut saya sangat mendukung peneliti, apalagi isu yang sesuai dengan saya. Kemudian, nah hal lain yang mendukung juga, saya rasa ini mungkin dulu waktu saya kuliah kurang terbahas atau mungkin kurang diberikan pengarahan ya. Sepertinya ada, tapi hanya sekilas gitu tentang menulis jurnal gitu. Sekarang saya merasa saat penelitian, karena harus terus melakukan penelitian dan juga hasil-hasil penelitian ini sangat baik untuk dibuat jurnal, maka kemampuan untuk menulis jurnal ini menjadi hal yang penting gitu. Kemudian juga saya di tempat kerja juga sempat diajari untuk policy brief. Kalau teman-teman mungkin kurang tahu policy brief itu bisa seperti sebuah abstrak gitu ya, ringkasan dari penelitian yang kita lakukan, tapi di dalamnya sangat memuat terkait rekomendasi yang bisa kita ajukan untuk ke pemangku kebijakan atau pengambil kebijakan gitu ya. Seperti misalnya saya ada penelitian tentang HIV gitu. Nah, ini bisa diajukan, kita buat policy brief-nya, rekomendasinya apa untuk disampaikan ke pemerintah Kota Bandung, misalnya dalam penanganan HIV di Kota Bandung, seperti itu. Lalu juga hal yang mendukung lainnya adalah membangun relasi. Ini saya rasakan sangat penting. Karena saya lulus tahun 2017, awal tahun 2017, saya telat ya, harusnya saya 2016 gitu ya, kalau mau 4 tahun gitu, tapi saya agak telat, tapi alhamdulillahnya 1 bulan kemudian dari saya lulus, saya mendapatkan pekerjaan di program hebat ini. Nah, saat itu program hebat itu memang hanya membuka untuk teman-teman alumni dari psikologi, dan kebetulan ada yang saya kenal gitu di program hebat. Maka menurut saya yang saya dapatkan hikmah dari hal itu adalah membangun relasi ini jadi sangat penting. Kemudian kalau tadi teman-teman juga sempat melihat bahwa saya ditawarkan ya untuk ikut penelitian UNICEF, itu juga karena waktu itu ya saya sempat dengar bahwa kami udah percayalah sama UNPAD gitu, kalau misalnya mau ngadain penelitian, berarti kan sebetulnya relasi ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting ya. Nah, selanjutnya juga bisa rajin untuk cek info tentang peluang karir. Kalau misalnya tadi mungkin fokus pengen di remaja juga nih gitu, bisa di UNICEF, karena beberapa kali saya juga sempat lihat di UNICEF ada lowongan
Ini saya lihat di webnya ada lowongan untuk magang ataupun mungkin ada teman-teman yang sudah selesai yang fresh graduate gitu ya, bisa juga melamar. Lalu juga mungkin karir di penelitian lain juga bisa ya, terkait misalnya policy, itu juga bisa banget sih sebenarnya dari psikologi, karena teman saya juga ada yang fokus ke HIV tapi tentang kebijakannya gitu. Kalau tadi kan saya program preventifnya gitu ya. Nah, ini nih, tentang enak nggak enaknya jadi peneliti. Ini berdasarkan pengalaman ya, jadi mungkin ada beberapa yang bisa jadi tidak terjadi di peneliti lain. Kalau menurut saya nih, enaknya waktu kerjanya bisa fleksibel. Apalagi kalau di saya ya, nggak ada harus masuk ke kantor tiap hari, itu nggak ada. Jadi yang penting tugasnya tahu A, B, C, D, E, terus misalnya udah selesai, ya udah bisa. Jadi datang ke kantor ya paling kalau misalnya emang ada administratif yang harus diselesaikan, kayak gitu. Nah, terus udah gitu bisa berkunjung ke berbagai tempat, bisa sekalian traveling. Kalau tadi kan saya bilang ya, saya pernah ke NTT. Nah, kebetulan di NTT ini, kalau teman tahu kan ada Labuan Bajo ya. Nah, saya pernah ke Labuan Bajo juga karena program itu gitu. Akhirnya saya nggak perlu ngumpulin duit banyak-banyak gitu ya, tapi bisa nyambi sekalian kerja, kayak gitu enaknya. Terus juga bisa ngelihat isu ini dari berbagai sisi, bisa dari pelaksananya, bisa dari misalnya pengguna dari program itu, ataupun dari stakeholder ya. Kita bisa lihat misalnya dari yang paling bawah, misalnya kayak tadi program hebat dari anak-anaknya, terus juga bisa lihat dari gurunya sebagai yang pelaksananya, lalu juga mungkin bisa lihat dari stakeholder-nya dari Pemkot Kota Bandung gitu ya, bisa seperti itu. Terus juga kita kerjasama dengan berbagai lembaga. Nah, jadi tadi kayak contohnya kan saya pernah kerja sama UNICEF, terus ada NLR juga tadi terkait yang disabilitas itu ya. Terus juga mungkin dengan Pemkot Kota Bandung juga pernah gitu. Jadi kita bisa berbagai macam pihak gitu kerjasamanya. Lalu saat ini juga peneliti muda kalau saya lihat itu lagi banyak dibutuhkan. Jadi sebetulnya teman-teman yang mau dari sarjana pun bisa gitu untuk jadi peneliti ini gitu ya. Enaknya gitu, nggak harus misalnya harus selalu master dulu baru jadi peneliti, nggak selalu gitu. Kemudian juga kita didorong untuk bebas mengeluarkan ide dan gagasan. Nah, jadi peneliti juga enaknya itu sih. Kita tuh bisa nggak selalu harus ngikutin misalnya abis ini karena kalau misalnya di kantoran ya, misalnya karena terkait produksi gitu, misalnya harus setelah ini ngerjain A, B, C, D, E, harus kayak gitu. Kalau ini kayak, nanti bisa untuk peningkatan program ini kita bisa ngadain penelitian ini kali ya, gitu. Atau misalnya tadi saya ngadain webinar kali ya, karena nggak ada pertemuan dengan program hebat dengan guru-guru gitu, anak-anak dengan guru, kayak gitu. Nah, tapi ada nggak enaknya nih? Kalau menurut saya ya, nggak enaknya nggak ada jenjang karir yang jelas gitu kalau di saya. Kecuali kalau mungkin ASN, karena sekarang ASN ini ada peneliti pertama, peneliti muda, peneliti madya, lalu peneliti utama gitu ya. Tapi kalau di tempat kerja saya nggak ada karir yang jelas gitu. Jadi nggak ada, kamu sekarang udah KPI-nya A, B, C, D, jadi nanti naik gitu. Nggak ada kayak gitu. Terus juga nggak selalu ada asuransi kesehatan misalnya dari proyek atau tempat bekerja, itu juga nggak selalu ada. Kemudian pendapatan juga nggak selalu tetap gitu, kecuali kalau misalnya tadi ASN ya. Jadi bisa jadi di bulan ini karena kita dapat proyeknya besar, jadi kita digaji sampai berapa bulan gitu, tapi bisa jadi itu nanti kosong gitu ya. Nah tapi kan tentunya untuk menghindari hal itu ya perlu aktif dalam mencari sumber pendanaan. Banyak banget grant-grant ataupun hibah-hibah gitu yang bisa kita cari ya, seperti itu. Jadi harus terus termotivasi untuk mencari sumber pendanaan. Nah, ini tips-tips tambahan lainnya untuk mengembangkan diri itu perlu ngapain aja sih? Tentunya perlu update isu ya, bisa follow media sosial terkait misalnya tadi sukanya Cashpro, oh ya udah lihat-lihat atau follow-follow media sosial yang juga ngomongin Cashpro ataupun ikut ke grup diskusi. Misalnya saya juga ikut sekarang ke grup namanya Akar, itu juga fokus ke kesehatan reproduksi dan remaja gitu ya, isu-isu remaja. Lalu juga baca jurnal tentunya kalau untuk peneliti. Selanjutnya aktif terlibat di penelitian, mungkin dosen punya penelitian bisa ikut jadi asisten penelitinya, lalu juga tentu ya ikut seminar, workshop, konferensi juga seperti itu. Ini ada contoh-contoh beberapa akun di media sosial yang saya ikuti ya. Ada di sini yang Mitra Citra Remaja, ini bisa ikut jadi relawannya sih. Ini juga sangat fokus ke kesehatan reproduksi di Jawa Barat. Kemudian ada Unala,
Tabu ID mungkin sangat terkenal sih kalau lihat followersnya juga banyak banget ya, dan Cheese Bean. Gitu deh, sekian. Nah, sekian paparan yang saya sampaikan, mungkin juga kalau ada pertanyaan, boleh banget nanti kita diskusi di akhir kali ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Sali. Terima kasih Kak Fani. Udah agak sedikit terbuka ya sekarang ya. Kira-kira kita lanjut aja dulu ya Kak Fani ya ke pemateri yang kedua biar kita simpen diskusinya di akhir, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Silakan dicatat dulu ya biar nanti nggak kelupaan. Kita lanjutkan dulu ke materi yang kedua, yaitu sebentar saya share screen. Ini adalah sudah datang belum ya Kak? Sudah datang belum ya Kak Arina? Oh ya sudah, Kak Arina Sabrina ya. Terima kasih juga Kak Arina sudah datang, sudah menyempatkan waktunya ya di sela-sela kesibukan untuk berbagi di sini bersama teman-teman 2020. Jadi Kak Arina ini, wah ini ya, kalau experience-nya panjang itu ya memang moderator agak kesulitan membacakan ya, saking banyaknya ya Kak ya. Jadi Kak Arina ini lulus di tahun yang sama dengan Kak Fani ya, 2017. Lulus S1 ya, lulus S2-nya juga di Unpad ya, lulusnya tahun 2020 ya. Oke, pengalaman sebagai riset peneliti ya sudah beberapa ya, juga ada teaching and tutoring experiences yang sangat menakjubkan adalah publikasi ya tentunya ya Kak ya. Wah, sudah long list nih Kak publikasinya Kak Arina ini ya dan di jurnal-jurnal internasional ya Kak ya. Oke, juga aktif di media massa. Wah, ini mungkin kita perlu bertanya juga kepada Kak Arina gimana nih manajemen waktunya ya bisa sangat-sangat produktif gitu. Beliau juga menghadiri berkontribusi di conference ya, juga memiliki membership. Nah, kalau ini saya juga kalah nih ya. Membershipnya juga banyak ya, community service dan juga training serta workshop. Wah, ini kita mendengarkan sharing dari Kak Arina ya Kak ya, bagaimana caranya ya biar bisa sangat-sangat produktif seperti itu, seperti Kak Arina, dan juga mungkin Kakak bisa memberikan tips-tipsnya apa sih yang menyenangkan gitu, karena kita harus memarketingkan profil peneliti ini ya kepada teman-teman 2020 biar banyak yang memilih Kak. Biar banyak penerus penelitinya. Oke. Ya, silakan. Baik, ya. Baik, selamat siang semuanya, teman-teman sendiri. Selamat siang para dosen. Selamat siang Fani. Di sini saya diundang oleh kakak kelas saya ya, Miriam. Di sini untuk sharing mengenai pekerjaan sebagai asisten penelitian. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Lagi on the way, Kak. Oh, di saya masih on the way. Sudah saya sudah Mbak Sali. Oke. Oh ya, sudah Oke. ya. Sip. Oke, jadi hari ini kita akan sharing session ya mengenai pekerjaan sebagai peneliti psikologi. Sebenarnya kita itu ngapain aja. Kalau yang membedakan saya dengan Kak Fani adalah jalur saya itu saya tidak bekerja di institusi, jadi saya itu lebih ke freelance. Jadi ketika dosen meminta bantuan kepada saya, dulu saya mulainya di tahun 2016, saya ikut di penelitian dosen. Jadi kita ikut dulu ke gambaran mengenai profil pekerjaannya itu seperti apa ya. Nah, jadi pertama kali saya melakukan penelitian tuh seperti ini ya. Apakah ini riset gitu? Banyak bingung ya, saya banyak nggak ngerti ya gitu ya. Jadi
Saya mulai pekerjaan sebagai peneliti itu di tahun 2016. Saya menjadi asisten penelitinya Mas Hari ya, Mas Hari Setio. Di sini saya bekerja sebagai pengambil data. Saya mengambil data di rumah sakit untuk penelitian S3 beliau. Nah, terus sebenarnya apa sih yang dilakukan sebagai peneliti? Jadi menurut Twitter sih, research is spending 6 hours. Jadi menghabiskan waktu 6 jam untuk membaca banyak paper. Jadi kau bisa nulis satu kalimat dengan 2 sitasi. Kalau kata Twitter gitu, enggak deh. Jadi di sini profil pekerjaannya adalah yang pertama adalah designing and propose the research method. Jadi selama saya bekerja dari 2016 sampai 2022 sebagai asisten peneliti, saya terlibat di berbagai proyek penelitian, tidak hanya satu gitu ya. Jadi di sini tuh yang penting adalah kita membantu merancang sebenarnya penelitian ini mau seperti apa. Kita merancang juga metodenya gitu ya. Jadi memang terbuka sistemnya di riset. Sistemnya di riset itu kita tidak perlu katakanlah harus selalu mengikuti apa kata pimpinan risetnya, bisa dosen atau ketua peneliti, kita bisa memberikan pendapat kita gitu ya. Yang pasti adalah collect and analyze data, mengumpulkan dan menganalisis data gitu ya. Di sini saya juga mengarsipkan gitu ya, jadi mengarsipkan semua hal dari mulai pembayaran, dari mulai etik, dari mulai surat izin, semuanya itu perlu diarsipkan gitu ya. Dan harus menyiapkan juga laporan penelitian. Jadi jika kamu mendapatkan penelitian hibah, nah nanti ada laporan penelitiannya. Jadi laporan penelitian tengah tahun, akhir tahun, laporan penelitian itu perlu kita sampaikan progres kita gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah membuat etik ya, ethical clearance. Jadi membuat ethical clearance itu juga jadi tugas asisten peneliti, jadi mengisi form etik, lalu membuat proposal dan mengajukannya gitu ya ke Komite Etik FK di Unpad ya. Lalu juga mempersiapkan manuskrip untuk publikasi gitu ya, manuskrip untuk publikasi itu dipersiapkan juga. Jadi kalau misalnya datanya udah ada, seperti saya dari tahun 2020 saya sampai 2022 saya bekerja sebagai asistennya Kang Aul. Jadi bersama beliau saya menulis paper bersama beliau gitu ya, lalu melakukan pekerjaan administratif mulai dari mengarsipkan, membuat jadwal, budgeting itu juga termasuk pekerjaannya. Jadi sama managing research dan budgeting. Jadi kalau misalnya ketua peneliti bilang kita perlu FGD, ya kita menyiapkan FGD, narasumbernya siapa, budgetnya berapa, menyiapkan Zoom meetingnya, jadwalnya kapan, lalu notulensi. Jadi itu bagian dari asisten peneliti ya. Nah, ini adalah contoh paper yang saya buat bersama Kang Au dan Kang Gimi gitu. Jadi kalau topik riset saya itu lebih luas gitu. Saya pribadi nggak fokus pada satu topik, tapi asalkan di bidang kesehatan saya ikut. Gitu. Jadi di sini adalah mengenai aplikasi. Jadi kami membuat sebuah aplikasi yang berisi untuk meningkatkan pengetahuan dan gaya hidup sehat gitu ya pada mahasiswa. Jadi di sini kami membuat aplikasi namanya Jaga Sehat. Nah, di sini kita tes apakah aplikasi ini bisa dipakai dan bisa diterima gitu ya oleh pengguna, oleh user. Dan terus selanjutnya sebenarnya core competencies-nya saya bagi dua gitu ya. Jadi soft skill dan jadi hard skill. Untuk soft skill-nya komunikasi itu sangat penting gitu ya. Panggil perhatian pada detail karena biasanya banyak yang diminta gitu dalam riset, misalnya menulis paper gitu ya. Mereka kan minta formatnya harus sama, harus ada ini, harus ada macam-macam gitu yang harus diisi, sesuaikan gitu. Karena kalau misalnya nggak sesuai, mereka bisa langsung tolak manuskrip kita gitu dengan mudahnya ya. Lalu berpikir kritis. Berpikir kritis di sini itu adalah kita kalau misalnya ada orang memberikan suatu informasi gitu ya, atau misalnya memberikan suatu metode riset atau kayak misalnya kita baca jurnal. Nah, berpikir kritis ini penting. Jadi lebih berpikir kritis itu bukan mengkritik orang lain ya, bukan kontrarian gitu. Maksudnya adalah kita perlu mengumpulkan berbagai sumber baru kita menyimpulkan bahwa oh kita bisa pakai metode ini gitu ya. Oh hasilnya reliable. Gitu. Planning dan organizing juga penting. Di situ planning dan organizing itu kita merencanakan gitu ya, merencanakan dari awal riset sampai akhirnya itu seperti apa dengan membuat timeline. Lalu time management juga penting karena pekerjaan itu fleksibel gitu.
Saya pribadi selama jadi asisten Kang Aul, saya nggak pernah dikasih waktu bekerja, tapi fleksibel. Tapi setiap minggu harus ada apa yang kita kerjakan. Misalnya tiap minggu ini ngurus etik, minggu depan bikin analisis data, minggu depan bikin apa gitu. Jadi harus ada yang dikerjakan supaya tetap berprogres proyeknya ya. Lalu interpersonal relationship. Jadi kita juga perlulah berhubungan baik gitu ya dengan semua stakeholder, dengan semua pihak gitu, tidak hanya anggota tim peneliti, tapi kita juga perlu untuk berhubungan baik dengan responden. Kalau misalnya kalian melakukan penelitian di rumah sakit, kita perlu berhubungan baik dengan suster, dengan orang-orang yang ada di situ. Jangan sampai karena kita misalnya eh, sulit gitu ya berhubungan dengan orang lain, malah nanti dipersulit risetnya. Jadi kita perlu baiklah sama mereka gitu ya. Di sini hard skill-nya computer related skill, presentasi, Word, Excel, lalu data analisis itu yang kuantitatif dan kualitatif menggunakan software-nya. Lalu pengumpulan data juga skill pengumpulan data yaitu melalui survei, FGD, interview, observasi, dan yang terakhir ada reading and academic writing. Jadi reading dan academic writing itu menjadi satu hal yang penting yang sebenarnya menurut saya kurang diajarkan gitu ya kalau di sini karena kita tugas-tugasnya jarang membuat esai. Jadi reading itu adalah bisa membaca jurnal gitu. Intinya adalah tidak membaca jurnal dari awal, tapi misalnya ada caranya gitu. Misalnya mulai dari abstrak dulu. Terus kalau misalnya oh ini sesuai sama apa yang saya cari, baca result dan conclusion-nya, lalu baru dibaca secara detail. Lalu kayak jadi nggak misalnya jadi waktunya bisa lebih efektif. Dan academic writing, jadi menulis secara sistematis, menulis bagaimana yang runtut, menulis dengan bahasa. Jadi bahasa jurnal dengan bahasa pada umumnya itu berbeda. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan bahasa atau diksi yang kita gunakan gitu ya. Nah, selanjutnya ini mata kuliah ya. Mata kuliah apa sih yang mendukung kita? Di sini metode penelitian sudah pasti ya. Lalu ada metode penelitian kuantitatif, psikologi eksperimen. Karena di penelitian saya itu seringkali kita menggunakan metode RCT gitu ya, karena kita mau mencoba intervensi. Jadi randomized control trial. Jadi kita pakai psikologi eksperimen. Lalu konstruksi tes dan penyusunan skala psikologi, psikometri juga menjadi penting karena seringkali walaupun kita maksudnya kalau misalnya kalian bicara tentang riset itu nggak cuma ngambil data, nggak cuma analisis data, tapi dari awal perencanaan sampai akhir juga. Jadi kita perlu, misalnya kita mau buat riset, salah satu riset yang kami gunakan waktu itu kita mau merancang intervensi mendengarkan ayat Al-Quran untuk meredakan kecemasan gitu ya pada pasien kanker payudara misalnya. Ya kan kita harus tahu alat ukurnya apa, gitu ya, variabelnya apa saja. Lalu statistik 1 dan 3, 1 sampai 3, wawancara dan observasi, juga penting, kode etik, psikologi juga itu menjadi suatu hal yang penting. Lalu ilmu pernyataan ini lebih kepada yang tadi Kak Fani bilang ya, kepekaan kalau menurut saya sih, karena kita bisa lihat misalnya kepekaan responden, apakah respondennya nyaman, apakah dia pengen cepat selesai ngambil datanya, apakah dia misalnya ada terganggu atau apa gitu. Itu juga bisa kita punya kepekaan terhadap perilaku-perilaku nonverbal gitu ya. Nah, yang tadi belum dibahas adalah filsafat ilmu dan filsafat manusia. Kenapa filsafat itu penting gitu ya? Karena filsafat itu, terutama filsafat ilmu dan logika itu akan menentukan bagaimana kita itu melihat manusia sebagai subjek penelitian gitu ya. Misalnya kalian pakai metode kuantitatif gitu ya. Metode kuantitatif kalian akan mereduksi pengalaman manusia menjadi angka gitu. Misalnya persepsi dia, sikap dia sebagai angka aja skala 1 sampai 5, 1 sampai 7. Sedangkan kalau misalnya kalian pakai pendekatan kualitatif, kalian akan melihat manusia dan pengalamannya, ceritanya, kata-kata dia, gestur itu adalah menjadi suatu data gitu ya, yang biasanya tidak dipergunakan gitu di penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya, if you want to go far, artinya kalau kalian ingin melangkah lebih jauh gitu ya di dalam dunia riset, ini ada beberapa hal yang saya dapatkan juga gitu ya. Jadi punya kemauan untuk belajar dan juga tidak belajar gitu. Jadi kalau ada cara-cara lama yang tidak efektif, ya kita perlu tidak mempelajari hal tersebut gitu ya untuk melepaskan hal tersebut.
katanya belajar itu nggak sulit. Yang sulit itu adalah untuk tidak mempelajari hal yang biasanya dilakukan sejak lama. Jadi humility, jadi kita perlu rendah hati gitu ya, karena ketika saya melakukan riset, saya banyak bertemu banyak orang gitu ya, mulai dari pasien, mulai dari penjaga penjara gitu, mau terus ke komunitas, terus pindah lagi ke nelayan gitu ya. Saya tuh ketemu banyak orang gitu yang ceritanya beda-beda gitu, dan saya sadar bahwa banyak lah yang saya nggak tahu gitu ya. Dari segi riset, dari segi pengalaman hidup gitu. Jadi sebenarnya pengalaman riset ini membuat kalau misalnya kalian hayati gitu ya, bisa membuat kalian lebih rendah hati gitu. Jadi ada empati dan kindness gitu ya, kebaikan empati itu lebih kepada bagaimana sih kita melihat subjek penelitian ini, kita nggak hanya melihat dia itu sebagai orang yang kita ambil data, tapi juga seseorang yang penuh gitu ya, seseorang yang bisa punya hak untuk menolak atau melanjutkan, atau misalnya eh, dia adalah seseorang yang punya emosi pemikirannya sendiri gitu. Jadi kita menghargai hal itu. Kalau misalnya dia tidak ingin lanjut, kita hargai. Kalau misalnya dia merasa tidak nyaman, kita bisa tanyakan apa yang tidak nyaman gitu ya. Lalu perseverance and patience. Perseverance adalah tekun intinya. Karena riset itu tidak hanya beberapa bulan saja gitu. Proyek-proyek yang saya lakukan itu berjalan bertahun-tahun. Minimal itu 1 tahun sebenarnya. Bertahun-tahun gitu ya, dari mulai perancangan sampai laporan akhir gitu. Jadi kita perlu kesabaran juga gitu. Karena pasti ada waktunya bosan gitu ya, melakukan hal yang sama aja. Nah, yang terakhir adalah open to criticism gitu, bahwa kita terbuka aja bahwa misalnya analisis yang kita lakukan salah, atau misalnya metode yang kita pilih belum tepat gitu, atau ada sesuatu yang diberikan feedback dari orang lain, ya kita terima kalau misalnya ada yang kurang gitu. Nah, selanjutnya saya ingin menunjukkan juga bahwa salah satu yang penting dalam untuk menjadi seorang peneliti adalah mempelajari etika penelitian. Jadi etika penelitian itu tidak hanya meliputi ethical clearance saja gitu, ethical clearance di komite etik atau misalnya informed consent gitu ya, tapi mencakupi seluruh proses penelitian. Saya mau nanya dulu nih ke angkatan 2020 gitu ya, apa sudah dapat pelajaran kode etik belum? Udah dapat ya. Nah, di sini juga, oh ini ada yang jawab nih, coba saya lihat. Sudah Kak? Oke, misalnya dari pengumpulan data. Jadi misalnya pengumpulan data itu sesuai prosedur dan protokol yang ada. Misalnya gini, saya waktu itu pernah wawancara caregiver pasien demensia gitu ya. Caregiver itu yang anaknya yang merawat orang tuanya yang udah pikun gitu ya, yang sakit. Terus suatu ketika lagi wawancara gitu ya, lagi nanya pengalamannya gimana. Respondennya tuh nangis gitu. Karena berat gitu ya buat dia. Karena sulit lah nerima orang tua kita sakit gitu. Udah mah sakit, nggak bisa sembuh juga penyakitnya gitu ya. Gitu. Nangis gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Tapi kita butuh ambil datanya. Ya kita tenangin dulu. Kita misalnya kasih kesempatan gitu. Kita juga biasanya kasih kesempatan ke responden itu bahwa mereka boleh berpikir dulu untuk ikut penelitian kita, nggak tiba-tiba ditodong ikut ya, enggak. Bisa berpikir dulu, kasih waktu gitu. Kita kan juga perlu memahami mereka. Nah, di analisis data, jadi ya tidak melakukan fabrikasi data, jujur dan terbuka dengan hasil yang ada. Jadi misalnya gini, misalnya aduh datanya nggak normal nih, gitu ya, waktu di analisis banyak outliernya, udah buang aja semuanya gitu. Tapi ternyata outliernya banyak gitu. Jadi bisa aja itu melihat bahwa oh ternyata kuesionernya itu social desirability-nya tinggi gitu ya. Jadi meminta respon tertentu gitu sehingga outliernya banyak. Atau misalnya kenapa datanya nggak normal. Nah, itu kita perlu telaah lagi gitu. Jadi nggak langsung dibuang datanya aja, tiba-tiba datanya cuma sedikit gitu. Jadi hanya karena kita ingin datanya terlihat bagus, karena kita ingin pakai statistik parametrik misalnya, karena yang non parametrik kan susah gitu misalnya ya. Atau misalnya dulu waktu saya kuliah psikologi eksperimen tuh, ini jangan ditiru ya. Dulu kadang-kadang banyak anak-anak yang bilang, ya lebih baik H0-nya ditolak gitu. Jadi ada efeknya kan, susah-susah bikin eksperimen, wah efeknya nggak ada gitu. Bisa aja itu adalah bias-bias atau misalnya perilaku yang tidak etis selama dalam analisis data.
Lalu yang selanjutnya adalah menjaga privasi dan confidentiality. Jadi menggunakan anonimitas dalam nama gitu ya. Biasanya data riset itu akan disimpan minimal maksimal tuh 5 tahun. Masih 5 tahun. Jadi biasanya untuk mengambil data, keamanan data itu di Excel yang kita gunakan, itu biasanya ada password-nya gitu, supaya datanya tidak dicuri, supaya aman semuanya gitu. Terus selanjutnya etika publikasi, authorship, dan penulisan manuskrip. Nah, di sini saya etika publikasi, saya kalian disuruh nulis nih manuskrip gitu. Terus ketuanya bilang, masukin nama Bapak A ya, atau Ibu C gitu. Karena kan dia bantu, tapi dia nggak kontribusi gitu. Tapi kamu yang nulis sendiri semuanya misalnya. Boleh nggak authorship seperti itu? Atau misalnya penulisan manuskrip yang pembagian tugasnya itu tidak jelas gitu. Kalian boleh nanya, pembagian tugasnya gimana? Karena author itu kan yang memberikan kontribusi signifikan dalam penulisan paper gitu. Atau misalnya dalam proyek riset secara keseluruhan itu ada yang konflik kepentingan gitu, yang membiayai riset, yang akan menjual produk risetnya, ternyata saudara dekatnya yang ketua penelitian. Kan jadi bertanya, oh nanti ada bias atau enggak nih gitu. Atau misalnya kita hanya ngambil data yang positif aja gitu. Karena di publikasi pun banyak biasnya, seperti lebih senang mempublikasikan hasil-hasil yang positif dibandingkan hasil negatif. Jadi ketika eksperimennya dilakukan lagi oleh penelitian lain, kok hasilnya nggak sama. Oke, lanjut. Nah, misalnya kita juga sebagai peneliti psikologi tidak perlu juga fokus pada aspek penelitian secara luas gitu ya. Jadi tidak hanya fokus pada pekerjaan kita aja. Misalnya nih, penelitian psikologi itu mengalami krisis gitu ya. Ini saya nemu artikelnya di Conversation. Jadi kita menemukan bahwa hanya sepertiga dari studi psikologi itu reliable. Itu kenapa gitu? Karena misalnya kecenderungan mempublikasikan hasil positif dibanding hasil negatif gitu ya. Nah, itu juga kita perlu aware. Nah, misalnya ini kalian cari ya videonya di YouTube. Jadi misalnya ada sebuah eksperimen yang menyatakan bahwa willpower gitu ya, niat kita untuk melakukan sesuatu itu bisa berkurang kalau misalnya kita terlalu banyak melakukan tindakan yang self control-nya tinggi gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu gitu. Jadi ketika eksperimen ini diulangi ratusan kali kok hasilnya nggak sama gitu. Nah, itu ada bias-bias juga yang perlu kita sadari gitu dalam penelitian ini. Pasti sebagai peneliti kita pengenlah penelitian kita tuh ada efeknya berhasil gitu. Tapi hasil negatif dan tidak berhasil pun merupakan suatu hasil juga yang perlu kita laporkan. Nah, jadi selanjutnya, mengapa pemahaman mengenai kode etik yang kuat itu diperlukan? Karena nantinya di lapangan, kalian akan banyak menemui dilema atau situasi yang sulit dalam riset. Gitu. Sehingga membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan bijak. Seperti tadi misalnya respondennya nangis ketika diambil datanya. Kalian mau lanjut nggak? Kalian butuh datanya? Gitu. Misalnya mau lanjut nggak? Gitu. Atau misalnya ada responden yang udah lama nih, tiba-tiba nolak, saya nggak mau ikut lagi. Mereka tuh bisa nolak responden itu tanpa dengan ataupun tanpa alasan dia bilang, saya nggak mau lagi ya itu hak dia gitu. Nah itu gimana? Atau misalnya ya terkait publikasi tadi pembagian tugasnya tidak seimbang. Nah itu perlu kita pengambilan keputusan yang cepat gitu, dan bijak ya. Nah hal-hal yang perlu dicari tahu dan di luar dari psikologi yang akan mendukung. Misalnya hal-hal yang mendukung itu mempelajari ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, filsafat, ekonomi, sejarah gitu. Kita nggak bisa tahu kondisi seorang manusia itu kalau kita nggak tahu kondisi-kondisi lingkungannya itu seperti apa yang membentuk kondisi psikologis atau mental mereka tuh seperti itu gitu ya. Misalnya melihat tren penelitian psikologi, jadi tren penelitiannya itu sekarang jadi banyak misalnya evidence based atau metode eksperimen atau menggunakan teknologi gitu ya, atau neuroscience sekarang itu jadi yang lebih tren ya. Jadi lebih misalnya yang lagi dilakukan Mbak Tiara ya, kalian tahu salah satu dosen kalian Mbak Tiara itu meneliti apakah social rejection itu penolakan sosial tuh ada tandanya di otak gitu ya terkait dengan neuroscience. Jadi kalau kamu bilang kamu sakit hati itu benar itu sakit hati itu karena respon di otaknya kayak patah tulang.
Jadi wajar kalau kalian sakit hati kalau ditolak seseorang gitu. Jadi misalnya di sini mengikuti perkembangan teknologi, misalnya mobile app. Jadi kayak sekarang tuh mobile app tuh lagi hits banget ya. Semua dibuat aplikasi dari relief, aplikasi kesehatan mental, terus ada telemedicine gitu ya. Kita juga belajar data science gitu, saya belajar R atau belajar aplikasi-aplikasi yang lainnya, misalnya machine learning. Jadi belajar bahwa sebenarnya komputer tuh bisa memprediksi perilaku manusia atau mengenai gamifikasi gitu ya, menggunakan game untuk eksperimen, dan juga mempelajari ilmu kesehatan, public health yang berkaitan dengan topik riset kita gitu ya. Misalnya yang saya bilang, kenapa kita perlu mempelajari ilmu-ilmu yang lain adalah karena saat ini tren riset itu adalah bentuknya multidisciplinary research gitu. Jadi bentuknya adalah riset kolaborasi dengan keilmuan yang lain. Jadi di tahun 2021 sampai saat ini ya proyeknya masih berjalan. Saya bersama Kang Au dan Kang Alex, dosen FPIK, kami ini membuat aplikasi kesehatan mental untuk nelayan. Jadi namanya Tuna, sehat untuk nelayan Indonesia gitu ya. Jadi di sini itu kami memasukkan alat deteksi gangguan kesehatan mental pada nelayan. Kenapa pada nelayan? Karena nelayan itu kesehatan mentalnya itu ternyata buruk gitu. Karena berkaitan dengan kondisi pekerjaannya yang tidak tetap gitu ya. Melaut itu kan nggak tetap ya. Kadang ada ikan, kadang nggak ada ikan. Nah, jadi stres. Terus stres jadinya minum, ngerokok gitu ya. Terus akhirnya jadi kayak misalnya penelitiannya Prof. Susi dari FPIK bilang kebahagiaannya nelayan ini rendah. Jadi kalau misalnya stres nggak dapat uang di laut, nggak punya kerjaan lagi, di rumah jadi KDRT sama istri dan anaknya gitu ya. Jadi kita membuat aplikasi kesehatan mental. Nah, kenapa kita perlu mempelajari ilmu yang lain selain psikologi? Katakanlah gini, nelayan itu sumber stresnya itu kan ekonomi gitu ya. Mereka nggak dapat ikan. Jadi kalau waktu itu kemarin kami ngambil data di Pelabuhan Ratu sama Pangandaran. Dibilang, kenapa Pak pusing gitu ya. Mereka bilangnya, ya laut gitu. Nggak ada laut gitu ya nggak ada laut lagi. Nggak ada ikan di laut gitu. Karena misalnya musimnya nggak ada. Jadi mereka itu harus berlayar hampir 4 jam buat nyari ikan. Nggak ada ikan gimana, susah. Terus ikannya dijual juga itunya harga murah. Jadi kan kita perlu tahu tentang bagaimana sih ekonomi mereka gitu ya, ekonomi nelayan itu. Lalu jadi akhirnya di aplikasi itu kita memasukkan bahwa karena ekonomi menjadi sumber dari stresnya, kita memasukkan ini apa namanya, memasukkan memasukkan pengelolaan keuangan keluarga gitu supaya mereka bisa mengelola uang lebih baik, supaya mereka itu misalnya nggak selalu merasa kekurangan uang gitu ya. Nah, selanjutnya cara mengembangkan diri agar sukses bekerja di penelitian. Nah, ini pertanyaan sulit nih dari Mbak Miriam. Sejujurnya saya belum tahu jawabannya karena saya juga masih inginlah untuk bisa menjadi peneliti yang baik. Jadi yang penting adalah kita punya minat gitu ya, bisa terus belajar, bisa have fun gitu ya, senang di dalam penelitian, menerima feedback dengan baik dan tetap punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin ini kali ya gambaran peneliti dalam psikologi itu ya. Jadi apa yang saya pikirkan tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah membaca jurnal, menulis, membaca jurnal, menulis. Jadi ini akhir dari presentasi saya. Jadi selamat menikmati pekerjaan sebagai peneliti gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih Kak Arina. Wah, ya keren ya. Jadi banyak hal-hal yang yang baru yang kita dapatkan saat melakukan penelitian ya Kak ya, bener ya. Oke, saya coba ya. Ini saya sangat sebagai peneliti kan memang harus try out ya, coba-coba. Ini apakah internetnya sudah cukup kuat ya untuk menyalurkan video? Oke, tampaknya udah cukup stabil. Oke, teman-teman 2020 silakan jika ada pertanyaan langsung saja on mic kepada kedua kakak kita ini ya, Kak Fani dan juga Kak Arina yang sama-sama profilnya peneliti ya, tapi
ruang lingkupnya sepertinya agak berbeda gitu ya. Nah, jadi peneliti itu tidak, mereka juga heterogen ya, walaupun apa namanya sama-sama peneliti ya, tapi topiknya beda ya, ruang lingkupnya beda, dan psikologi itu sebuah ilmu yang sangat luas ya, bisa dari mental health ya, nanti sampai ke bagian sosial ya, sampai ke bagian pendidikan juga ada ya, perkembangan industri ya, itu semuanya bisa menjadi ranah penelitian. Oke, ada yang ingin bertanya dulu nih kepada kedua kakak-kakak kita ini. Udah, ini ternyata masih nggak stabil ya, saya close lagi ya. Oke, sorry ya. Oke Kak, kakak-kakak berdua, ini tadi Ada Haikal Haikal sama dan Gadis, Gadis. Mbak Sali bertanya. Oh iya, silakan. Aduh, maaf, ini kayaknya agak lama baru masuk. Oke, silakan Haikal duluan ya, silakan Haikal. Oke Mbak Sally, makasih. Oke, mungkin saya Haikal MPM 103 Kak. Sebelumnya mau makasih banget atas sharingnya, karena profesi peneliti ini memang menjadi minat saya dan akhirnya menjadi lebih kebayang. Mungkin pertanyaan saya itu lebih ke sebenarnya pas masih kakak-kakak masih mahasiswa atau mungkin sebelum menjadi peneliti ini. Mungkin kapan sih atau kayak mungkin hal apa yang ngebuat Kak Fani dan Kak Arina itu pada akhirnya memilih karir sebagai peneliti ini? Silakan, ini siapa dulu yang mau langsung dijawab Mbak atau Iya. ditampilin Iya, dulu? langsung dijawab aja ya. Langsung dijawab aja. Boleh Kak Fani dulu, boleh. Fani dulu aja. Saya dulu ya. Jadi kalau pertanyaan tadi sejak kapan? Kalau saya jujur adalah sejak sidang skripsi. Jadi waktu itu sebenarnya ini juga suatu hal yang menurut saya menjadi saya yakini ya, apa yang diucapkan bisa menjadi doa gitu. Jadi waktu itu tuh sebetulnya tidak terpikir untuk jadi peneliti. Kuliah sekian semester tuh nggak terlalu terpikir untuk jadi peneliti gitu. Tapi saat mendekati sidang, itu teman tuh sempat bilang bahwa ngasih bocoran gitu ya, nanti waktu sidang tuh ditanyain loh, nanti habis sidang, habis lulus mau jadi apa gitu. Saya mikir kan, aduh pengen jadi apa nih kalau ada pertanyaan ini saya jawab apa gitu. Kalau misalnya jawab jadi psikolog, saya kurang minat sebetulnya jadi psikolog, kayak kurang aja gitu untuk setelah kan beberapa mata kuliah tuh kayaknya kalau psikolog terlalu berat gitu buat saya. Saya pengen hal yang lain yang juga menarik gitu untuk saya. Saya waktu itu saat mendekati sidang dapat kabar bahwa ada salah satu dosen, Mbak Ira, Mbak Afri, itu habis sidang S3 kalau nggak salah. Terus saya lihat namanya tuh saya baru ngeh bahwa beliau itu bukan psikolog gitu kan. Terus MSI di situ tuh, Magister Science. Terus jadi saya juga jadi terinspirasi sama beliau bahwa oh kalau misalnya lulusan psikologi itu nggak harus jadi psikolog nih gitu, bisa jadi peneliti. Dan akhirnya saya mantap untuk bilang waktu di sidang pas ditanya sama dosen pembimbing saya, kamu habis ini mau ngapain gitu. Ditanya sama Mas Aris, terus saya bilang, saya mau jadi peneliti Mas. Gitu. Kok jadi peneliti gitu? Nah karena di situ mungkin posisinya Mas Aris juga karena psikolog ya, mungkin juga kayak ada harapan jadi psikolog atau gimana, nggak paham. Tapi untungnya juga di situ saya dosen pengujinya adalah Mbak Ira itu, dan Mbak Ira bilang nggak apa-apa jadi peneliti aja kayak saya gitu. Nah itu sih hal itu yang bikin saya akhirnya kayak oh iya jadi peneliti itu juga sangat menarik minat saya gitu. Itu sih mungkin jawaban dari kalau saya. Silakan Kak Arina. Ya, boleh langsung Kak Arina, gimana nih Kak? Iya. Ini jawaban jujur apa yang gimana? Gak ada yang bercanda ya. Jadi kalau jadi ya Haikal, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau saya dulu itu saya lulusnya juga telat. Saya lulusnya 2017. Nah, karena saya sempat bekerja juga sebagai HR gitu ya di bidang asesmen gitu, ngetes, pergi ke mana-mana, scoring, lalu FGD training itu pernah juga gitu ya.
Cuma setelah di jalannya tuh saya ngerasa kok gimana ya, nggak terlalu ya suka gitu, senang gitu maksudnya. Tapi biasa aja gitu kayak pengen coba hal yang lain gitu. Saya sama kayak Fani, saya nggak terlalu minat jadi psikolog karena memang cukup berat gitu ya. Saya nggak merasa cocok lah saya jadi psikolog gitu. Makanya saya kuliah lagi, saya ambil sains gitu. Saya bilangnya saya ingin jadi dosen dan peneliti. Nah dari situ, dari 2016 itu awalnya saya membantu dosen dulu gitu, membantu Mas Hari gitu. Karena saya juga pengen ya pengen punya tambahan lagi lah gitu kan ya. Pengen punya tambahan juga, pengen punya uang jajan lagi gitu. Jadi saya bantu, Mas Hari untuk ambil data, lalu semakin ke sini membantu beberapa mahasiswa S3 untuk penelitian gitu ya, jadi asisten yang bagus, Mbak Fitri ikut penelitian, akhirnya juga dibimbing sama Kang Aul gitu sampai tahun ini gitu ya. Jadi memang, awalnya itu karena, minat dan karena memang ingin mencoba hal lain aja gitu dalam psikologi itu, ingin mencoba bahwa, oh ada loh riset psikologi itu karena, biasanya kan memang kalau di psikologi jalurnya tuh Anda lulus S1 terus nanti jadi psikolog gitu. Tapi saya bilang, apakah ada, alternatif yang lain gitu. Misalnya kan kita yang tadi misalnya kalian lihat di CV saya kan jadi nggak perlu jadi psikolog juga, kita bisa jadi peneliti, bisa menulis di media massa tentang aspek, tentang psikologi gitu. Jadi macam-macam gitu. Saya, dulu tuh waktu S1 saya cuma ingin alternatif gitu, sama sejujurnya saya tuh nggak terlalu jago nge-scoring gitu ya. Jadi akhirnya saya mau coba yang lain aja gitu. Ya mungkin gitu ya Mbak Saili ya, makasih. Oke, oke. Nggak langsung ya berarti ya. Ini kan teman-teman 2020 kan semester 4 ya. Semester 4 dan yakin lah ya perjalanan hidup itu ya pasti akan linear pendidikannya profesor gitu. Jadi teman-teman masih sorry ya. Ini ada sedikit ini nih, ada sedikit insiden ya. Oke, sekarang lanjut saja. Oh, Haikal masih ya Haikal? Masih Oh. ada yang ingin ditambahkan? Enggak, Mbak. Tadi lupa Loren. Udah terjawab banget. Makasih Kak Fani dan Kak Arina. Oke, kalau gitu ke Gadis sekarang. Silahkan Gadis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Gadis Adinda dengan NPM 101. Pertama, aku juga mau bilang kalau misalnya bidang peneliti psikologi ini merupakan salah satu dari berbagai profil lulusan yang aku tertarik juga saat ini. Walaupun memang skill set aku belum memenuhi, tapi seenggaknya ada ketertarikan. Nah, untuk Kak Arina dan Kak Fani, aku punya 2 pertanyaan. Yang pertama itu, mungkin berdasarkan pengalaman Kak Arina dan Kak Fani juga, sebaiknya jenjang pendidikan yang perlu diambil gitu setelah sarjana, apakah lebih baik bukan lebih tepat atau lebih baik magister sains dan peneliti ataukah magister psikologi, itu yang pertama gitu. Nah mungkin lalu pertanyaan kedua, mungkin ini juga dari materi yang diberikan oleh Karina, ada materi yang dibilang tentang apa tuh tadinya? Wait, aku lupa, maaf. Yang adanya riset yang tidak lagi menggunakan satu teori yang sama gitu. Jadi ada perubahan terhadap di bidang riset psikologi di mana adanya banyaknya perubahan dan didasarkan oleh kritisisme dan mungkin ada satu teori yang udah lama dipakai tapi ternyata sampai sekarang udah lagi nggak populer dan ada masih banyak teori-teori lagi yang dipakai. Contohnya kayak walaupun kayak teori dari Sigmund Freud yang dulunya populer, tapi akhir-akhir ini udah nggak digunakan. Berdasarkan pengalaman sebagai seorang peneliti nih, pernah nggak sih Kak, kita kayak megang satu teori yang dipegang teguh sebagai nilai atau value yang dipegang, tapi ternyata lama-kelamaan, mungkin beberapa bulan, beberapa tahun, teori yang digunakan malah jadi kurang kepopuleritasannya, menerima banyak kritisisi, dan dianggap memiliki banyak kekurangan dan akhirnya kredibilitasnya istilahnya agak menurun. Kalau misalnya kayak gitu, apa aja sih yang pernah dilakukan Karina dan Kak Fani untuk menanggulangi hal tersebut? Maaf kalau misalnya panjang, tapi itu pertanyaan saya.
Oke, terima kasih gadis nih. Kak Arina udah on mic aja nih. Silakan Kak Arina dulu berarti ya. Langsung. Ya kalau kalau pendidikan kan kalau misalnya Fani, jadi kan saya sama Fani itu seangkatan gitu. Jadi misalnya Fani itu dia mau sekolah lagi nih, dia mau lanjut sekolah ya. Nah, kalau saya itu ngambilnya, saya nggak kalau misalnya ditanya apakah bisa MPSI dan MSI jadi peneliti, bisa. Tapi begini, penelitian itu banyak sekali gitu ya. Jadi ada yang misalnya kalau penelitian di bidang profesi psikologi mungkin akan fokusnya pada intervensi dan clinical trial gitu. Jadi, nah kalau misalnya fokus pada intervensi atau diagnosis, nah kita butuh orang-orang psikolog yang harus yang punya kewenangan untuk menggunakan alat ukur untuk mendiagnosis ya, atau misalnya kita butuh mereka untuk bisa mewawancara atau misalnya intervensinya adalah terapi gitu ya. Nah kita kan butuh psikolog kayak misalnya penelitiannya Mas Hari gitu ya. Mas Hari itu bikin psikoedukasi untuk pasien kanker payudara. Dia tidak perlu psikolog untuk yang memberikan psikoedukasi itu karena psikoedukasinya itu bentuknya buku, bentuknya film. Tapi penelitian yang bagus itu meneliti efektivitas CBT gitu ya pada pasien gagal ginjal. Nah, itu kan konteksnya terapi. Jadi asistennya penelitiannya Mbak Pus, selain saya waktu itu kakak-kakak psikolog gitu. Karena mereka yang akan memberikan terapi intervensi itu kepada pasien gitu. Jadi kalau menurut saya sih apa kalau dua-duanya bisa, bisa tapi beda lingkup penelitiannya aja, tapi sama-sama meneliti sama-sama. Gitu. Misalnya saya nggak ngambil ini, saya nggak ngambil psikologi, profesi, saya ambilnya sains. Nah kalau di sains memang kita ini lebih ke aspek riset, jadi pendalaman analisis statistik, nanti ada proyek-proyek independen, kita bikin riset mini gitu. Jadi itu yang kita lakukan gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu hanya beda ruang lingkup saja. Terus kalau misalnya tadi berdasarkan presentasi saya, apakah ada teori yang nggak digunakan gitu ya? Kalau selama bekerja sih saya belum menemui itu ya. Cuma di luar negeri memang ada beberapa. Coba deh cari videonya di YouTube yang tadi saya bilang gitu ya tentang uh, willpower study gitu. Willpower study coba dicari. Nah, memang ada kasus-kasus di mana eksperimen psikologi yang terkenal itu ternyata tidak bisa direplikasi di setting lain, dengan tugas lain, dengan populasi lain. Berarti memang dia secara kultural tidak universal, gitu. Hanya berlaku pada situasi tertentu saja. Kalau selama bekerja saya belum pernah nemu sih. Tapi memang itu menjadi isu lah di bidang psikologi gitu. Karena kita kan nggak bisa mengeneralisasi perilaku manusia ya sebenarnya kan. Mungkin dari saya cukup segitu. Silakan dari Oke, makasih Kak Arina. Kak Fani, silakan. Oke, mungkin sebenarnya jawabannya mirip ya untuk yang tadi pertama terkait mending magister profesi ataupun sains. Sebetulnya saya juga sangat mempertimbangkan itu karena saya ada rencana untuk lanjut S2 dan waktu itu juga sempat bingung ya apakah mau lanjutnya psikolog atau mau lanjutnya sains gitu. Tapi ya memang seperti apa yang tadi dijelaskan akan berbeda sih nanti gitu untuk sains itu mungkin arahnya akan lebih seperti apa, untuk yang psikolog akan seperti apa. Jadi emang kita harus cari apa sih yang mau kita teliti gitu kan, minat kitanya kemana kayak gitu. Itu mungkin tambahannya. Lalu untuk yang poin kedua yang tentang teori gitu ya. Kalau saya sendiri sih sebetulnya juga selama ini belum pernah gitu ya, karena kalau saya sendiri tidak ada satu teori yang saya pegang teguh gitu, terus ingin pakai selalu itu tuh enggak. Karena ada selalu mungkin metode-metodenya juga tuh ada yang selalu baru dan selalu bisa dipelajari gitu ya dari teman-teman. Mohon maaf nih ada iklan lewat depan rumah. Nah, jadi ada teori-teori atau metode-metode baru penelitian yang menurut saya juga layak dicoba dan saya juga tipenya terbuka gitu untuk mencoba hal baru. Jadi nggak yang terlalu harus pakai yang ini banget. Kalau misalnya emang nggak cocok di lapangan ya nggak usah dipakai gitu, buat apa kayak gitu sih. Itu paling tambahannya. Terima kasih gadis. Oke, terima kasih Kak Fani dan Kak Arina.
Oke, saya mencoba menjawab pertanyaan pertama aja ya, karena pertanyaannya kalau kuliah di luar ya itu kayaknya lebih gampang untuk dijawab ya. Kalau di luar itu, kalau di Jerman ya, terutama yang saya tahu karena saya lulusan sana, uh, apa namanya science dan praktek itu ya, itu adalah dua hal jalurnya beda banget. Jadi kalau peneliti ya harus university gitu ya, science, jelas science, nggak ada kecuali penelitinya memang yang bidang klinis ya, nah itu jelas ya dia ingin meneliti psikosa ya, memang jelas harus license juga dulu gitu ya. Tapi biasanya yang meneliti rata-rata itu ambilnya memang S2 saja. Nah, kalau di Jerman itu nggak kayak di sini ya, nggak kayak S2 plus psikolog gitu ya. Nggak gitu. Jadi S2 ya S2 gitu ya. Psikolog itu ada lagi, jadi namanya terapis, terapeut, psikoterapeut kalau di Jerman. Nah, itu ini sendiri ya, apa program sendiri tersendiri itu biasanya 5 tahunan lah orang ngambilnya karena nanti ada 1 tahun tuh praktek gitu di rumah sakit. Jadi betul-betul lama. Jadi rata-rata memang kalau yang ngambil itu di luar itu dia akan buka praktek gitu ya, atau ya kerja di klinik, kerja di rumah sakit, memang kayak gitu. Nah, yang mau jadi peneliti, yang mau jadi yang lainnya selain itu ya pasti ngambilnya S2 saja gitu. Cuma ini balik lagi ya ke teman-teman tentu ya maunya apa. Ini jadi tidak terlalu menjawab ya tadi. Tapi memang semuanya itu disesuaikan dengan keinginan masing-masingnya. Oh, mungkin Mbak mau nambahin sedikit. Apa namanya teman-teman gitu. Ya, gini. Tadi mungkin untuk kalau misalnya gadis atau teman-teman yang lain kalau bingung, enaknya sebetulnya cari orang yang bisa diskusi sih. Kayak mungkin tadi kayak Mbak Sali, saya juga kayak, oh ternyata di Jerman seperti itu ya gitu. Jadi mungkin kalau gadis kayak bingung nanti lanjut mana ya gitu. Enaknya mungkin ya diskusi gitu sama dosen ataupun sama orang yang sudah pernah ada di posisi itu. Iya, saya juga nambahin ya betul bisa Iya, betul. diskusi ya dengan dosen atau dengan siapa gitu. Kalau saya memang ngambilnya sains, saya di Unpad tadi saya sudah sampaikan gitu ya. Jadi memang beda kurikulumnya yang kami lakukan. Tapi memang balik ke minat kalian pengen ngelakuin penelitian apa. Kalau saya sukanya ke masyarakat, sukanya bikin program kayak misalnya Fanny gitu ya, nggak terlalu suka yang klinis atau yang ke orang yang memang clinically ill gitu ya, yang orang yang punya diagnosis. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan gitu, mau risetnya kemana. Iya, iya. Oke, jadi karena kuliah PKM ya, Kak Fani dan Kak Arina, mereka memang diperkenalkan ini gitu ya, biar kira-kira tahu nih nanti magangnya di sektor yang mana gitu ya, karena ya too much options will kill you ya, juga ya kadang. Karena kalau terlalu banyak pilihan jadi susah ya, pusing kepala kita, nggak ada pilihan juga susah gitu, terlalu banyak juga susah. Oke, ada pertanyaan lagi, satu lagi dari Rachel Mahadewi, silahkan Rachel. Ya, selamat siang, terima kasih Mbak-mbak dan kakak-kakak, khusus Kak Fani buat Kak Arina, pemaparannya sangat jelas, sangat asik, dan mudah dipahami bahasanya oleh kita-kita semua. Nah, pertanyaannya mungkin lebih menjurus ke Kak Fani, tapi Kak Arina misalnya ada pengalaman juga boleh di-sharingkan gitu. Nah, mungkin sepengetahuan saya ketika kita bekerja di atau terkait gitu dengan institusi pemerintah itu setidaknya mungkin ada nilai-nilai politis yang apa ya, yang diinginkan dari pemerintah terhadap individu-individu yang bekerja di sana gitu. Nah, misalnya Kak Fani itu tadi kalau tidak salah berkaitan dengan ada evaluasi program dan sebagainya. Nah, itu biasanya sepengetahuan saya kalau pemerintah itu tentunya ingin programnya ini dibilang manjur gitu ya, atau goals-nya tercapai penuh gitu ketika diimplementasikan ke masyarakat. Akan tetapi banyak mungkin di kenyataan di lapangan itu nggak sesuai dengan
program yang diajukan gitu. Nah, itu bagaimana sih posisi Kak Fani atau Kak Arina gitu memposisikan diri untuk tetap netral sebagai peneliti tentunya untuk menengahi gitu kesenjangan antara kaum marginal dan ekspektasi dengan institusi pemerintah tempat kakak-kakak bekerja gitu. Itu bagaimana? Terima kasih. Mbak Sali, saya langsung jawab aja atau gimana? Ya, silakan. Langsung aja. Thank you, Rachel, pertanyaannya. Jadi kalau misalnya tadi pemerintah ya, sebetulnya jangankan dengan pemerintah ya. Kalau dengan lembaga, misalnya tadi kalau saya ada evaluasi proyek, itu sebetulnya juga sangat riskan dengan gimana ya, kita ngadain evaluasi nih gitu ya, tentang program yang kamu buat nih gitu. Pasti tentunya pembuat program ini ingin hasilnya tuh baik-baik aja dong gitu. Hasilnya memenuhi ekspektasi mereka itu tentu. Jadi nggak hanya di pemerintah aja, tapi juga bahkan di lembaga-lembaga pembuat yang swasta juga gitu. Jadi gimana sih caranya gitu ya? Tentunya ya dari awal sebetulnya juga dari teman-teman biasanya di NGO gitu mereka juga ada sih tim-tim penelitinya dan untungnya biasanya kalau misalnya NGO-nya emang sudah baik, mereka juga paham bahwa jangan ada konflik of interest, terus juga jangan ada pasti akan ada hal-hal yang negatifnya gitu yang akan ditemukan di lapangan dan peneliti itu pasti akan bisa jadi menemukan hal itu. Jadi untuk beberapa lembaga yang memang sudah paham mungkin juga memang saat ada rapat-rapat atau diskusi, ada diseminasi, kita juga itu sampaikan di awal bahwa apa yang kita temukan di sini adalah yang kita capture dari lapangan gitu. Jika ada kekurangan, hal itulah yang kemudian bisa kita lanjutkan dengan rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan hal-hal yang mungkin belum sesuai dengan ekspektasi. Begitu juga sebenarnya halnya dengan program pemerintah gitu ya. Di program pemerintah kebijakan apa nih yang sebetulnya kebijakan ini belum terlalu efektif, lalu bagaimana cara meningkatkannya. Jadi biasanya sih kalau peneliti ya nanti sejalan pengalamannya tahulah celah-celahnya bagaimana gitu. Kayak ini kayaknya buruk banget, tapi kan penyampaian tentang kata-kata saat kita presentasi ataupun di lapangan juga bukan kayak lu jelek banget nih gitu, nggak gitu kan, tapi kayak mungkin ini kurang di sini terus bisa ditingkatkan dengan ini kayak gitulah. Jadi ada dalam penyampaian itu juga perlu ada tadi ya kepekaan untuk bagaimana bisa menyampaikan hal ini, kurangnya ini dengan baik, tapi juga tidak memojokkan pihak-pihak itu. Gitu. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin dari Kak Arina ada tambahan? Iya, Rachel, terima kasih ya. Walaupun saya nggak kerja di bidang pemerintahan gitu ya, atau di institusi tertentu, memang jadi memang pekerjaan sebagai peneliti itu biasanya peneliti itu paling akhir yang sadar kalau pekerjaannya itu ada politiknya. Ngiranya nggak ada, padahal sangat politik ya. Kalau di saya mungkin politiknya lebih ke publikasi, apakah kita publikasikan semua data atau enggak, atau tadi kata Fani ya apakah ada konflik of interest. Maka dari itu kalau misalnya ada konflik of interest, yang pertama kali perlu dilakukan adalah sadar bahwa itu ada gitu ya. Politik itu ada, kepentingan itu ada. Maksudnya personal, finansial gitu ya. Baik kita tuh peneliti pasti pengen hasil kita tuh bagus. Gitu. Kita pengen hasilnya bagus, pengen apa yang kita kerjain tuh nggak sia-sia gitu lah. Orang udah panjang, udah susah gitu kan, kita pengen pasti hasilnya positif. Tapi kita sadar bahwa ya belum tentu gitu. Kalau kita udah tahu hasilnya, ya ngapain neliti kan. Nah, terus yang pertama perlu dilakukan adalah menyadari adanya konflik of interest gitu ya, konflik kepentingan itu. Dan yang kedua adalah disclosing, jadi membuka gitu bahwa kita nih membuka datanya secara jujur, secara transparan, membuka potensi-potensi bahwa ada konflik kepentingan, itu adalah yang awal yang perlu dilakukan gitu, sehingga bisa dibicarakan dengan sesama tim peneliti dan stakeholder atau pengguna dari hasil penelitian kita gitu. Memang hal-hal ini tuh, maka dari itu tadi saya bilang di presentasi saya, kalian perlu belajar mengenai etika gitu, nggak hanya pada saat pengambilan data, karena situasi-situasi seperti ini tuh sangat tidak terhindarkan gitu, yang berkaitan dengan apa yang kita yakini, kayak nggak benar nih, kita kan harusnya jujur gitu, tapi ketika pada user tertentu kita nggak bisa nih bukan nggak bisa terlalu jujur ya, kita tuh harus
membungkus itu dengan baik gitu ya. Nah, istilahnya gitulah. Tapi misalnya nggak enak gitu di hati kalian atau apa. Nah, nanti ketika di lapangan kita akan sering gitu mau menemukan eh, situasi-situasi seperti itu karena dalam penelitian itu yang uang yang terlibat itu sangat besar gitu, sangat banyak gitu. Jadi katakanlah investasi kita udah ngasih uang banyak pemerintah atau apa, tiba-tiba dalam hibah penelitian tuh seperti itu, tiba-tiba hasilnya nggak ada, gitu. Atau tiba-tiba hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Nah itu perlu situasi-situasi yang perlu kita kayak pikirkan gitu. Jadi nggak cuma ambil data, nggak cuma itu. Nah inilah yang kadang-kadang suka bikin dilema gitu ya, suka bikin galau nih. Kita gimana ya harusnya? Nah itu perlu didiskusikan. Maka dari itu kita perlu komunikasikan. Maksudnya komunikasi itu tidak hanya jujur, tapi kita perlu membungkus juga dengan baik gitu, supaya nggak ada salah paham. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke, baik. Makasih banyak Kak Fani dan Kak Ari jawabannya. Oke, terima kasih juga Rachel atas pertanyaannya. Oke, sebenarnya kita sudah ini ya, sudah sampai di akhir jadwal, tapi kalau masih ada pertanyaan silahkan yang urgen. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya, karena sudah ini ya, apa nanti mungkin siapa tahu kalau ingin berdiskusi boleh nggak nanti sama Karina sama Kak Fani gitu ya, siapa tahu nanti dihubungin aja Mbak Miriam ya. Ini saya langsung aja ya supaya siapa tahu apa nanti ingin berdiskusi secara langsung gitu ya, karena kakak-kakak ini kan bisa dibilang baru lah ya, kalau saya kan mungkin udah agak lama gitu ya menempuh. Jadi mungkin tracknya mungkin beda gitu. Kalau kakak-kakak mungkin baru, jadi mungkin tahu yang apa ya, pet yang terupdate gitu ya, yang terupdate yang bisa diikuti ini masuk mana gitu ya. Kalau saya terus terang juga Institut Penelitian di Indonesia misalnya, saya tahu cuma beberapa gitu. Nah di situ kan pasti bisa magang gitu ya, kayak misalnya yang saya tahu tuh Semeru, Institut Semeru misalnya. Tuh ada Fadira tuh via Instagram ya, silahkan dihubungin langsung ya, bisa berdiskusi bersama Kak Fani di situ ya. Terus nanti kalau mau menghubungi saya juga boleh ya. Nah, tanya ke Mbak Miriam tuh boleh langsung ya. Jadi jangan bingung ya teman-teman 2020, peneliti itu ini kalau di Jerman ya, saya bisa secara materi insya Allah oke ya. Jangan khawatir ya. Jadi kalau yang di Indonesia saya masih belum tahu ya, karena saya masih dosen ini ya, masih dosen junior ya, jadi belum bisa memberikan ancang-ancangnya. Tapi yakinlah kalau rezeki itu ya, kalau saya memberikan sedikit rekomendasi kepada anak wali saya itu, kalau bisa ya mencari pekerjaan atau mencari bidang minat itu ya bukan berdasarkan materi dulu. Materi penting ya, tapi itu bukan satu-satunya yang teratas gitu. Kalau bisa jangan itu yang teratas, tapi adalah memang minat kamu di mana gitu ya. Nah itu nanti akan mengikuti saja itu yang lain-lain. Jadi teman-teman terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi berarti minggu depan ya. Terima